Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan asli masyarakat Sunda. Kepercayaan ini terutama dianut oleh masyarakat Baduy di Banten. Mereka meyakini kekuatan alam seperti hutan, sungai, dan gunung sebagai hal yang sakral. Hubungan manusia dengan alam dijaga agar selalu harmonis. Tidak ada listrik atau kendaraan bermotor di wilayah Baduy Dalam. Hidup sederhana dianggap bagian dari ibadah spiritual mereka. Kaharingan. Kaharingan adalah agama lokal suku Dayak di Kalimantan Tengah. Ajaran ini menekankan keseimbangan antara dunia roh dan manusia. Salah satu ritual penting adalah tiwan, upacara pemindahan tulang leluhur. Upacara tiwah bisa berlangsung selama beberapa hari dan sangat meriah. Kini Kaharingan diakui secara administratif sebagai bagian dari Hindu Kaharingan. Namun ajarannya tetap khas dan berakar pada tradisi Dayak. Parmalim. Parmalim adalah kepercayaan asli suku Batak Toba. Mereka menyembah Tuhan yang disebut Mula Jadi Nabolon. Ibadah dilakukan di Balepasogin dengan ritual khusus. Pakaian putih dan hitam menjadi simbol kesucian dan ketertiban. Parmalim menjunjung tinggi kejujuran dan penolakan terhadap kemewahan. Meski minoritas, komunitas Parmalim tetap aktif dan terorganisir. Tolotang. Tolotang adalah kepercayaan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Mereka percaya pada dewata dan roh leluhur. Tradisi mereka diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Komunitas Tolotang hidup berdampingan dengan mayoritas Muslim. Mereka memiliki ritual khas, terutama dalam hal kematian dan panen. Prinsip mereka adalah hidup selaras dengan alam dan leluhur. Wetu Telu. Wetu Telu adalah kepercayaan masyarakat Sasak di Lombok. Ia merupakan kombinasi Islam, Hindu, dan tradisional lokal. Umat Wetu Telu hanya sholat 3 kali sehari. Mereka menjalankan upacara seperti nyuh dan ngaji mati. Wetu Telu sangat menjunjung kearifan lokal dan adat desa. Kepercayaan ini tumbuh kuat di kaki Gunung Rinjani. Marapu. Marapu adalah kepercayaan suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. Mereka percaya bahwa arwah leluhur mengawasi kehidupan manusia. Upacara kematian merupakan inti kepercayaan Marapu. Pemakaman dilakukan dengan simbol-simbol batu besar dan rumah adat. Marapu mengajarkan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh. Ajaran ini masih dipraktikkan oleh banyak orang Sumba hingga kini. Naulu. Suku Naulu hidup di Pulau Seram, Maluku, dengan kepercayaan asli mereka. Mereka menolak masuknya agama luar demi menjaga kemurnian kepercayaan. Lelaki Naulu mengenakan ikat kepala merah sebagai identitas suci. Rumah ibadah mereka disebut Baileo, tempat upacara dan pemujaan roh. Tradisi Naulu diwariskan secara turun-temurun dan dijaga ketat. Mereka adalah contoh hidup dari masyarakat adat yang masih bertahan. Naurus. Naurus adalah komunitas adat di Seram Selatan yang memadukan Katolik dan adat leluhur. Kepercayaan mereka bersifat sinkretik, menggabungkan unsur lama dan baru. Mereka tetap melaksanakan ritual adat meskipun terdaftar sebagai Katolik. Upacara adat seperti pengangkatan pemimpin masih dilestarikan. Keyakinan pada leluhur tetap kuat dalam masyarakat Naurus. Mereka hidup dengan dua sistem nilai yang berjalan harmonis. Kejawen. Kejawen adalah falsafah spiritual masyarakat Jawa. Ia bukan agama resmi, tapi sistem nilai dan keyakinan batin. Kejawen menggabungkan unsur Islam, Hindu, Buddha, dan animisme. Tujuannya adalah keseimbangan hidup lahir dan batin. Ritual seperti Slametang dan Tirakatan merupakan bagian penting. Kejawen mengajarkan harmoni dengan semesta dan sesama. Aluk Todolo. Aluk Todolo berarti jalan leluhur dalam kepercayaan Toraja. Mereka percaya bahwa roh leluhur harus dihormati secara layak. Upacara kematian Rambu Solo adalah yang paling dikenal. Rambu Solo bisa berlangsung berminggu-minggu dan sangat kompleks. Pemakaman dilakukan di gua batu atau tebing tinggi.
Aluk Todolo menyatukan agama, budaya, dan struktur sosial Toraja. Malim Lamo. Malim Lamo adalah kepercayaan kuno masyarakat Melayu Riau. Kepercayaan ini menekankan kesucian sungai dan pepohonan besar. Mereka menghormati roh-roh penjaga alam yang disebut hantu belian. Praktik ini telah terserap sebagian ke dalam tradisi Islam lokal. Tradisi Malim Lamo masih hidup dalam upacara adat dan mantra rakyat. Wo Sanghyang. Wo Sanghyang adalah kepercayaan kuno Bala sebelum Hindu masuk. Mereka menyembah kekuatan alam sebagai manifestasi dewa-dewa asli. Upacara dilakukan tanpa pura, cukup dengan altar alam terbuka. Keyakinan ini bertransformasi menjadi bagian dari Hindu Dharma Bali. Jejaknya masih terlihat dalam tari-tarian sakral seperti Sanghyang Dedari, Sanghyang Seri. Sanghyang Seri adalah Dewi Padi dalam kepercayaan Bugis kuno. Ia dianggap pelindung hasil panen dan kemakmuran. Cerita rakyat tentangnya diwariskan secara turun-temurun. Pemanggilan arwahnya dilakukan dalam upacara Mapalile. Meski pengaruh Islam kuat, penghormatan terhadapnya masih hidup. Kaholo. Kaholo adalah kepercayaan asli beberapa suku pedalaman Papua. Kepercayaan ini memuja roh leluhur dan kekuatan alam sebagai sumber kehidupan. Dalam upacara mereka, suara jenderang dan nyanyian magis sangat penting. Mereka percaya pada makhluk roh penjaga gunung, sungai, dan gua. Kepercayaan Kaholo tetap hidup meski banyak suku sudah memeluk agama modern. Hudok. Hudok adalah ritual spiritual suku Dayak Bahau dan Modang di Kalimantan Timur. Mereka mengenakan topeng makhluk roh dan menari untuk mengusir roh jahat. Tarian ini dilakukan pada masa tanam sebagai permohonan panen subur. Topeng dibuat dari kayu dan dihias dengan bulu serta warna cerah. Ritual ini adalah warisan nenek moyang yang masih hidup hingga kini. Tonaas Walian. Tonaas Walian adalah sistem spiritual masyarakat Minahasa kuno. Para Tonaas adalah pemimpin spiritual yang menghubungkan manusia dengan leluhur. Mereka dipercaya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan meramal. Dalam tradisi ini, gunung dan batu besar dianggap tempat roh tinggal. Kepercayaan ini kini hidup berdampingan dengan agama Kristen lokal. Mbaruniang. Mbaruniang adalah rumah suci masyarakat Wairebo di Flores, NTT. Rumah ini dianggap sebagai simbol roh leluhur yang melindungi warga. Setiap tahun dilakukan upacara untuk memanggil restu leluhur. Bentuk rumah yang unik dipercaya mewakili hubungan manusia dengan langit. Kepercayaan ini memperkuat ikatan antara arsitektur, spiritualitas, dan alam. Sipelebegu. Sipelebegu adalah kepercayaan kuno masyarakat Nias. Mereka percaya pada roh nenek moyang yang harus dipuja melalui tarian dan sesajen. Upacara ini dilakukan untuk meminta perlindungan dan hasil bumi. Arsitektur dan ukiran rumah mereka penuh simbol spiritual. Tradisi ini terus hidup melalui festival budaya dan warisan turun-temurun.